selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama kakak di ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dan ya Tuhan, kami juga berterima kasih karena Engkau selalu menyertai kami di kehidupan kami sehari-hari dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Hanya ini doa yang kami alaskan hanya ke dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Adik-adik diundang untuk berdiri dan kita menyanyinya secara bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kayana, mari kita menyanyi dengan pujian yang berjudul Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Kita nyanyi secara bersama-sama ya, dan sambil bertepuk tangan. Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kayana di sini. Nah, adik-adik, kakak ingin mengajak kalian bermain. Kita mau bermain sorak hari Minggu. Nah, caranya gampang ya. Jadi, nanti kalian tinggal berdiri kalau jawabannya benar. Jadi berdiri di tempat masing-masing ya. Nah, caranya kalau benar berdiri, kalau salah duduk kembali. Nah, kakak akan memberi pertanyaan. Jadi kalian menjawab dengan
cara yang sudah kakak katakan tadi. Nah, sekarang kakak coba satu kata dulu. Hari Minggu adalah hari yang istimewa. Benar atau salah? Ada yang duduk, ada yang berdiri. Kalau benar berarti berdiri ya. Ya, hari Minggu adalah hari yang istimewa. Lalu pertanyaan kedua, kita beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Benar atau salah? Iya, benar. Kalau yang berdiri berarti jawabannya benar ya. Kita beribadah pada hari Minggu atau kita bersekolah Minggu pada hari Minggu. Nah, lalu pertanyaan ketiga. Hari Minggu adalah hari yang sama seperti hari biasanya atau kita melakukan sesuatu seperti biasanya. Benar atau salah adik-adik? Ada yang duduk, ada yang berdiri. Siapa yang berdiri di sini? Iya, jawabannya yang benar adalah salah. Berarti duduk ya, bukan berdiri. Karena hari Minggu bukan hari yang sama seperti hari biasa. Nah, orang yang percaya kepada Yesus atau orang Kristen itu mengkhususkan hari Minggu sebagai hari untuk beribadah kepada Allah. Kita tidak melakukan hal seperti biasanya, tapi kita mengkhususkan hari Minggu untuk beribadah. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita minta Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman-Nya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Bapa karena kebaikan-Mu kami boleh ada di sini. Bapa, jikalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau bukakan pintu hati kami Bapa, pikiran kami, akal kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dan kami boleh memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami sebagai anak-anak yang mengasihi-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu menjadi terang dan pelita bagi jalan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kalian boleh mengambil Alkitab masing-masing ya. Kita akan membaca atau mendengarkan firman Tuhan itu dari kejadian dari perjanjian lama ya, yaitu dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-8. Nah, yang sudah dapat boleh dibuka ya. Kalau yang belum bisa membuka Alkitab, bisa ditolong sama mama papahnya. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yaitu dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari atau kakak akan menceritakan tentang perintah yang keempat, yaitu tentang mengkuduskan hari Sabat. Seperti yang ada di firman Tuhan tadi, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, itu ada di perintah yang keempat ya, keempat. Nah, kira-kira kalian tahu nggak kenapa Tuhan memberikan perintah
perintah kepada manusia atau kepada orang yang percaya kepadanya, atau orang Israel ya, bangsa Israel, orang pilihan Allah. Kira-kira kenapa? Nah, jadi Tuhan Allah ingin anak-anaknya itu tahu bagaimana cara mengasihi Allah dan bagaimana cara mengasihi sesama. Makanya Allah memberikan 10 perintah kepada kita. Nah, pada zaman dulu adik-adik ada orang Farisi namanya ya. Orang Farisi ini adalah pemimpin umat Yahudi. Mereka itu sibuk hanya membuat peraturan-peraturan, tetapi mereka lupa bagaimana cara mengkhususkan hari Sabat, bagaimana cara menghormati hari Sabat. Nah, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita menghormati dan mengingat hari Sabat. Karena pada hari Sabat atau hari Minggu itu kita haruslah atau wajib beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan juga ingin pada hari Sabat kita menolong sesama kita. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya setelah mengajar mereka kelaparan adik-adik, mereka lelah dan lapar. Lalu mereka melewati ladang gandum. Mereka di sana karena mereka lapar, jadi mereka memetik bulir-bulir gandum untuk dimakan. Nah, orang Farisi melihat hal itu. Mereka marah ya. Mereka marah kepada murid-murid Yesus. Lalu orang Farisi ini bilang kepada Tuhan Yesus, "Hai Tuhan Yesus, murid-muridmu telah melanggar hukum yang keempat atau perintah yang keempat, yaitu untuk mengkuduskan hari Sabat atau hari Minggu." Nah, jadi mereka menuduh murid-murid Tuhan Yesus melanggar atau bersalah ya, karena mereka memetik gandum tadi untuk dimakan. Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka dengan menceritakan tentang Raja Daud dan murid-muridnya. Nah, jadi kata Tuhan Yesus kepada mereka, Raja Daud dan murid-muridnya, Raja Daud dan prajurit-prajuritnya, Jadi Raja Daud dan prajurit-prajuritnya ini kelelahan dan kelaparan setelah pergi berperang. Mereka tidak menemukan satupun tempat yang menyediakan makanan. Nah, lalu mereka hanya menemukan satu tempat yang ada makanannya, yaitu di rumah Allah. Nah, di sana ada makanan yang dikhususkan untuk imam-imam. Jadi imam-imam ini memberi makanan yang dikhususkan untuk mereka dan membagikannya kepada Raja Daud dan prajurit-prajuritnya. Lalu, menurut kalian, kata Tuhan Yesus, para imam yang bekerja pada hari Sabat atau hari Minggu, apakah mereka melanggar hukum Allah? Nah, jadi Tuhan Yesus menjawab seperti itu ya. Jadi tentunya hal itu tidak ya adik-adik, mereka tidak melanggar hukum yang Allah beri, karena mereka mempersiapkan hal-hal untuk orang beribadah pada hari Sabat. Dan ketika kita lapar, kita juga harus tetap menyediakan makanan, kita boleh makan. Dan kita juga boleh melakukan hal yang baik pada hari Sabat, yaitu untuk menolong sesama kita. Nah,
Lalu Tuhan Yesus pergi dari situ dan murid-muridnya, lalu mereka ke rumah ibadat yaitu sinagoge ya. Di sana ada seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Nah, para orang Farisi ini mereka berbisik-bisik, pasti Tuhan Yesus akan menyembuhkan orang ini. Berarti dia melanggar hukum yang keempat lagi. Ayo kita lihat apa yang dia lakukan. Nah, benar saja adik-adik. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menghampiri orang yang lumpuh tangannya tadi. Lalu Tuhan Yesus mendekat, menyuruh orang yang lumpuh sebelah tangannya tadi mendekati dia. Lalu dia memegang tangan orang itu dan apa yang terjadi? Tangan orang itu sembuh adik-adik seperti tangan yang sebelahnya lagi. Jadi kedua tangannya bisa berfungsi secara normal. Nah, lalu orang Farisi ini marah kepada Tuhan Yesus. Kenapa kamu menolong orang atau menyembuhkan orang di hari Sabat? Itu tidak boleh, kata mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jika di antara kalian memiliki seekor domba yang jatuh ke jurang, apakah kalian tidak akan menolongnya? Ya, tentu kalian akan menolongnya walaupun itu adalah hari Sabat. Nah, manusia lebih berharga daripada domba yang jatuh ke jurang tadi. Apakah kalian tidak akan menolong sesama kalian yang sedang kesusahan? Nah, seperti itu ya Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi. Jadi orang Farisi ini tidak bisa berkata apa-apa lagi karena apa yang dikatakan Tuhan itu adalah benar. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kepada orang yang ada di sekitar, kepada kita juga dan kepada orang Farisi, bagaimana seharusnya kita mengingat dan menghormati hari Sabat. Nah, memang kita tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti kita lakukan pada hari-hari yang lain, tapi Allah ingin kita melakukan kewajiban kita, yaitu mungkin menyiapkan makanan atau menolong sesama kita yang sedang kesusahan pada hari Minggu atau hari Sabat. Dan yang terutama kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, baik itu secara langsung maupun seperti sekarang ya, kita beribadah atau bersekolah minggu secara online. Intinya pada hari Minggu atau hari Sabat kita mengkhususkan diri untuk mengingat Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan untuk menolong sesama kita. Nah, adik-adik, seperti itu ya bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menghormati dan mengingat hari Sabat. Demikian firman Tuhan kakak hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu kami boleh mengerti, kami boleh mengingat dan menghormati hari yang Engkau khususkan atau istimewakan, yaitu hari Minggu, di mana kami boleh sungguh-sungguh beribadah, kami boleh menolong sesama kami, dan kami senantiasa mengingat akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, ajar kami dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh terus mengingat dan menghormati hari Sabat sebagai hari Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus, biarlah ini boleh menjadi pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kayana, kita tahu bahwa hari Minggu adalah hari Tuhan atau hari Sabat. Dan pada hari itu kita tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu pekerjaan atau melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan setiap hari, adik-adik, misalnya sekolah atau mengerjakan PR mungkin atau pekerjaan. Itu tidak diperbolehkan ya adik-adik, karena pada hari Sabat atau hari Minggu, yaitu hari dimana kita hanya memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, mengingat Tuhan, dan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sama, seperti menolong sesama atau membantu sama orang tua di rumah. Itu termasuk kita melakukan hal yang bermanfaat ya adik-adik. Dan kita juga bisa membaca Alkitab atau kita bisa beribadah kepada Tuhan seperti beribadah di gereja, atau juga seperti sekarang ya adik-adik, kita melakukan ibadah sekolah minggu online. Walaupun online, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi hari Minggu itu adalah hari Tuhan atau hari Sabat. Dan untuk merenungkan firman tadi, mari kita mengangkat pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Kita menyanyikannya secara bersama-sama. Sampai di ibadah penghujung. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami telah mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami pada hari ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih juga kepadamu karena kami memiliki hari perhentian, di mana hari khusus untuk kami untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan hari ini adalah hari di mana kami memuji, memuliakan nama-Mu untuk dalam segala aktivitas kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan, dan selalu melindungi dan menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari dan dalam segala aktivitas yang kami lakukan ke depannya. Dan inilah doa yang kami sampaikan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan.